Apakah semua orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah orang kafir itu sudah takdir Allah? Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Misal, baik dan buruk. Allah ciptakan ini baik, ini buruk. Ini positif, ini negatif. Apa itu dunianya, anak-anak memang begitu ya. Kalau tidak teriak-teriak ya jalan-jalan, atau lompat-lompat. Yang paling aneh orang tuanya yang teriak-teriak, atau yang jalan-jalan. Biarkan aja itu dunianya, cuma dikondisikan aja. Lihat sini, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Yang buruk ini diciptakan bukan untuk menjadikan Anda berperilaku buruk, bukan, tapi untuk menguji supaya yang baik-baik ini muncul ke permukaan. Misal, Allah ciptakan sifat jujur, saat yang bersamaan dibuat lawannya dusta, bohong. Allah ciptakan sabar, dibuat lawannya marah. Allah ciptakan tawadhu, rendah hati, dibuat lawannya sombong. Allah menciptakan sombong ini bukan menjadikan seseorang untuk jadi sombong, bukan, tapi untuk menguji supaya sifat tawadhunya muncul. Sebab kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan kelihatan tawadhu. Kalau nggak dibuat marah, nggak akan kelihatan sabar. Jadi ini dibuat untuk melatih supaya sifat ini muncul. Ini konsepnya ada di Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi kalau Anda menemukan sifat marah di orang lain, itu tandanya Allah titipkan marah itu supaya melatih kesabaran pada Anda supaya muncul. Halo? Contoh, bapak pulang dari kantor, ibu menerima di rumah. Begitu suaminya pulang misalnya, Allah titipkan sifat marah pada suami. Saat suami marah itu, Bu, bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan, tapi untuk menguji sifat sabar dalam istri supaya muncul ke permukaan. Jadi begitu menemukan sifat yang negatif, seharusnya lawannya ini yang cepat dimunculkan. Maka akan indah kehidupan rumah tangga. Begitu suami datang marah, berarti saya harus sabar. Selesai. Jadi berbahagialah kalau ibu mendapatkan suami pemarah. Artinya Allah ingin meningkatkan kesabaran pada ibu. Misal, antum pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Cemberut. Apa lawan cemberut? Senyum. Langsung cari lawannya. Begitu pulang ke rumah, istri cemberut, antum senyum. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Siapa ya? Nih, Masya Allah. Selesai masalah. Ini istri cemberut, antum marah, gak akan nyambung. Kamu kenapa? Emang kenapa? Gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Ini poinnya. Jadi itu keduanya pilihan. Ya. Saya pernah ceritakan di Bali itu Masya Allah. Dia ada satu keluarga soleh yang luar biasa, tinggalnya di Karawang, punya anak 3. Itu sudah punya kebiasaan yang baik. Tapi satu kali suami pulang dari kantor lebih awal, ya, biasa disambut istrinya. Masakan biasanya sudah jadi, ini belum jadi, masih masak di dapur. Maka disambutlah suaminya, dicium tangannya. Karena suami lelah, capek dan lapar, maka minta pada istrinya supaya dibuatkan dulu makanan pembuka, mie lah ya, semacam itu. Istrinya mempersilahkan duduk di ruang makan. Tunggu Pak, dimasak dulu katanya. Begitu sedang masak, karena saking sibuknya lupa. Ini nyata, garam yang 1 sendok tertuangkan ke mie yang tadi mau dihidangkan. Jadi yang mau masuk ke sayur pindah ke mie. Itu dalam suasana yang sedang sibuk, lupa, diaduk. Masya Allah, dengan bangganya istrinya menyampaikan pada suaminya hidangan mie yang sudah dinanti itu. Disampaikan, silakan Pak, ya, ditunggu dulu, mudah-mudahan nanti cepat selesai masakannya. Baik, antum pulang dari kantor, capek luar biasa, lelah dan lapar, disuguhi mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana respon pertama yang akan Anda katakan? Masya Allah. Lihat-lihat kalimatnya. Ini keluarga sudah paham dengan konsep ini. Apa lawan garam, apa rasanya? Asin. Apa lawan asin?
Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Ma, ini sayang. Anak 3 manggil sayang, Masya Allah, di dapur. Datanglah istrinya. Belum selesai bu, kalimat keduanya lebih manis lagi. Sini, duduk samping papa berdua. Belum selesai. Kalimat ketiganya, ini pamungkasnya. Helwa, Masya Allah. Sini papa suapin, jarang rasanya kita makan berdua. Manis. Gak ada kata-kata kasar. Jarang rasanya kita makan berdua. Sini papa suapin. Istri mana yang tidak senang dengan tawaran suami? Mau disuapin lagi. Apa yang terjadi? Ketika mulai disuapi, ini nyata. Ketika disuapi, istrinya merasa ada yang tidak beres di situ. Dia tidak tertawa, tapi dia menangis, Pak. Dia turun ke lantai, dicium kaki suaminya. Dia minta maaf. Maafkan mama, Pak. Mama tidak sengaja, katanya mama tidak tahu. Apa kata suaminya? Jangan begitu, diangkat. Papa kan cuman katakan, lama rasanya kita nggak makan berdua. Apa yang terjadi? Gara-gara garam 1 sendok yang asin ini, muncullah cinta yang sangat manis bersemi. Laparnya hilang, keduanya masak di dapur bersama-sama. Jadi kalau ada seseorang ini dipilih yang baik tentang iman, kemudian ini kufur, dia diberikan pilihan untuk memilih apakah ingin beriman kepada Allah atau ingin ingkar dari Allah. Tapi saking sayangnya Allah tidak memberikan kepada hambanya peluang untuk menjadi buruk, kecuali diberikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Maka diturunkanlah apa yang disebut dengan hidayah, supaya hambanya nggak salah pilih. Hidayah, supaya nggak salah pilih. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 59, yang penafsirannya kurang lebih bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Rezeki, jodoh, umur, bahkan daun-daun berguguran. Ini panjang ayatnya. Berguguran sudah tertulis di Lauh Mahfud. Intinya, apakah doa dan ikhtiar kita itu bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan? Sedangkan takdir itu sendiri seperti rizki, jodoh, kematian sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum kita diciptakan Allah SWT, sebagaimana dalam surat Al-An'am tersebut. Sudah pernah saya terangkan ya, tapi intinya beginilah ya. Saya mendapatkan ilmu yang akan saya terangkan dari Al-Azhar Syarif Mesir tahun 84-85 ya. Perjalanan gunung lahir akeh sing gunung lahir ini menarik, cilik-cilik ke bapak gunung lahir ini. Saya lama debat tentang takdir ini di Indonesia ada 20 tahun ya, dengan guru saya, dengan dosen saya, tidak selesai. Selesainya di Al-Azhar Syarif Mesir tahun 84-85 itu. Intinya bahwa takdir itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat opsional. Ditentukan memang, tapi ditawarkan. Takdir, qaddara yuqaddiru takdiran, menentukan berdasarkan kira-kira, bukan memastikan, tapi menentukan dalam perkiraan. Umur kira-kira sekian, rizki kira-kira sekian, dan seterusnya, jodoh kira-kira ini, dan seterusnya. Pokoknya semuanya rahasia Allah SWT yang belum terjadi. Itu namanya takdir. Bisa ditawar dengan usaha, bisa ditawar dengan doa. Kalau usaha bebas, siapapun boleh nawar. Kalau doa hanya umat Islam yang didengar oleh Allah SWT. Mohon maaf kepada agama lain, ini keyakinan kami. Wa ma du'aun kafirina illa fi dhalal. Doa selain umat Islam itu sia-sia. Itu Quran loh, diulang 2 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau belum terjadi, mati belum terjadi, rizki juga belum misalnya, yang belum ya, semuanya wis, segala kejadian yang belum terjadi namanya takdir dan masih bisa
ditawar, bisa berubah. Nabi SAW dawuh, ad-du'a yughayyiru takdir. Doa itu bisa mengubah takdir. Nah, kalau sudah terjadi, apapun yang sudah terjadi, namanya qadha. Qadha yaqdi qadhaan, memutuskan. Itu keputusan Allah SWT. Itu pun bisa berubah. Tapi kalau penyen diputuskan lahir perempuan, oh enggak bisa dirubah, kecuali operasi kelamin. Bapak-bapak ditakdirkan laki-laki, ya sudah, enggak bisa berubah. Kita semuanya lahir di Indonesia ini enggak bisa berubah, sudah lahir kok, sudah terjadi kok. Tapi kalau soal nasib atau soal misalnya dagang rugi, saiki rugi, wis terjadi, ya kodok sudah keputusan Allah. Tapi kan bisa ditawar, bisa ada usaha lagi, bisa ada doa lagi, bisa berubah. Sering saya sampaikan, adik saya yang ragil namanya Irham Zaki itu sekarang dosen UNER itu, dulu ngelamar pegawai negeri itu, ingat saya sampai 9 kali ngelamar gak diterima, takdir apa kodok kan sudah terjadi, tapi ditawar lagi, ngelamar lagi di tempat lain, tempat yang berbeda, sampai 9 tempat atau 9 kali, baru terakhir ngelamar menjadi dosen UNER diterima. Ya kesabarannya lalu diberi karunia Allah SWT, sekarang sudah hampir profesor dia. Jadi intinya adalah bahwa kalau pun sudah kodok, lihat kodok mubrom atau mu'allak. Mubrom itu sudah pasti, sudah seperti kita lahir di Indonesia ini sudah pasti. Tapi kalau misalnya penjenengan kerja, mohon maaf, dipecat di sana misalnya, PHK, kan masih bisa berubah, mencari lagi kan bisa. Selagi bisa berubah, itu namanya mu'allak, tentatif. Gitu.